Happy morning Bunda Cerdas Indonesia. Senang sekali saya Hernita Kurniawan bisa hadir di hadapan Bunda sekalian untuk berbagi ilmu dan pengalaman seputar anak dan pendidikan dalam program Revolusi Kasih Sayang. Revolusi Kasih Sayang adalah program yang kami persembahkan bagi orang tua di seluruh Indonesia yang mempunyai anak usia bayi sampai balita. Kita disadarkan bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Kita menjadi orang tua sebagai sebuah proses alamiah yang dijalani oleh setiap manusia dewasa. Tetapi sebagai orang tua, kita menyadari betapa besar tugas dan tanggung jawab kita terhadap anak-anak yang kita hadirkan di dunia ini. Pasti sebagai orang tua, kita memiliki harapan yang besar buat anak-anak kita ke depan. Yang pasti, kita menginginkan mereka memiliki kemampuan yang melebihi apa yang pernah kita capai. Bunda Cerdas, kita pasti setuju kalau anak adalah anugerah terbesar yang pernah kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu, kita pasti menginginkan untuk memberikan yang terbaik buat buah hati tercinta, supaya mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang cemerlang secara intelektual, fisik, dan sosial. Program ini hadir untuk memfasilitasi kebutuhan orang tua sebagai guru pertama dan guru terbaik bagi putra-putrinya. Kebanyakan orang tua melalui masa-masa perkembangan anaknya seperti layaknya menjelajahi tempat-tempat terkenal di seluruh dunia untuk pertama kali. Berbagai perasaan bercampur baur, tentu masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana khawatirnya kita saat pertama kali menghadapi anak saat sakit, bagaimana gembiranya kita saat melihat ia melangkah untuk pertama kali, berceloteh, mengeluarkan kata untuk pertama kali, dan memanggil bunda tentunya. Serta leganya kita saat si kecil mulai dapat tidur nyenyak sepanjang malam untuk pertama kalinya. Menurut Profesor Glendoman, tahapan-tahapan awal ini sesungguhnya adalah awal menuju human intelligence. Glendoman adalah pendiri di Institute for the Achievement of Human Potential yang bertempat di Philadelphia, USA. Pada awalnya, Glendoman meneliti mengenai anak-anak yang cedera otak dan menemukan bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan mampu beradaptasi dengan lingkungan seandainya orang tua memberikan stimulasi yang tepat kepada mereka. Lalu, jika anak cedera otak saja mampu menjadi luar biasa, bagaimana dengan anak kita yang normal? Pastinya lebih dari itu. Karenanya, apabila anak normal tumbuh menjadi tidak cerdas, akan menjadi pertanyaan buat kita, apa yang sesungguhnya terjadi? Program ini akan memaparkan metode-metode yang dikembangkan oleh Glendoman untuk menyiapkan orang tua dalam memaksimalkan potensi kecerdasan anak mereka dari sejak lahir secara tahap demi tahap. Halo Bunda, halo adik-adik, halo. Bunda Cerdas, otak bayi kita, sel-selnya tumbuh bagaikan sebuah ledakan dari sejak dalam kandungan sampai maksimal berusia 6 tahun. Pertumbuhan ini ditandai dengan lingkar kepala yang semakin membesar dan pertumbuhannya sangat pesat sampai mereka berusia 6 tahun. Dan setelah itu kita bisa amati pertumbuhan kepalanya tidak seperti di 6 tahun pertama. Karena itu Bunda Cerdas, pertumbuhan otak bayi kita bersifat sangat dinamis. Dalam arti bisa dipercepat, bisa diperlambat atau bahkan dihentikan. Dan itu tentunya tergantung kepada pilihan kita sebagai orang tua. Dan saya percaya Bunda Cerdas pasti semua menginginkan pertumbuhan sel otak anak kita dipercepat dalam rangka menyiapkan mereka menjadi anak-anak yang jenius. 6 tahun pertama adalah cikal bakal terbentuknya seorang anak yang jenius. Dan tentulah sangat mudah untuk membantu dan menciptakan anak-anak yang jenius di 6 tahun pertama. Kita juga tahu bahwa pertumbuhan sel yang signifikan justru terjadi di 6 tahun pertama. Setelah itu, sel otak tetap bertumbuh, tapi sayangnya yang signifikan sudah tidak terjadi setelah 6 tahun pertama tersebut. Nah Bunda, berkaitan dengan hal tersebut, jadi kecerdasan atau anak kita jenius merupakan produk lingkungan. Seperti apa lingkungan yang akan kita hadirkan buat mereka?
tentunya lingkungan yang kaya akan rangsangan, lingkungan yang memberi mereka kesempatan yang banyak untuk bereksplorasi, sehingga memberikan kesempatan untuk mereka mengenal lebih banyak apa yang ada di sekitar mereka sebagai bentuk stimulasi terhadap kelima indera. Berkaitan dengan stimulasi otak Bunda, di antara kelima indera yang dimiliki bayi kita, ada 3 indera yang paling memegang peran penting untuk kecerdasan mereka, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perabaan. Dalam menyiapkan program stimulasi yang terbaik buat si bayi kita, jangan lupa untuk memperhatikan 3 hal, yaitu frekuensi, intensitas, dan durasi. Bunda, berkaitan dengan perkembangan otak anak kita hanya punya 2 pilihan. Kita mau use it or lose it. Karena apabila kita mau mengkaryakan otak anak kita, mereka akan berkembang dengan luar biasa. Tapi kalau bagian ibu kita tidak melakukan apapun, otomatis semua fungsi tidak akan berkembang. Kita diingatkan bahwa otak tumbuh karena digunakan. Karena itu Bunda, semua stimulasi yang kita mau berikan buat si bayi kita harus dipersiapkan, harus direncanakan dengan sempurna. Pada saat otaknya berkembang dengan sangat pesat, akan memiliki kecepatan perkembangan penglihatan yang sangat luar biasa, dan kemampuan si bayi kita dalam visualnya mengakibatkan pematangan jalur-jalur lainnya.